tumben nih Cuk, Wan telat. Padahal semalam dia yang wanti-wanti jangan sampai telat. Udah setengah jam nih kita nungguin. Tapi mungkin lagi ada tamunya, Pik. Iya juga sih, sampai lagi kan masih suasana lebaran nih Cuk. Iya. Heran anak, Pik. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya apaan Cuk? Ini grup SMP. Ana nukil hadis tentang keluarga Nabi. Ana dibilang gampang kepengaruh, bahlul lah. Gampang ketipu. Tipu gimana? Tuh, teman Ana nanya ke Ana. Tahu nggak kalau di Syiah itu ada Id selain Idul Fitri sama Idul Adha? Emang ada Cuk? Itu Idul Ghadir katanya. Makanya Ana juga pengen nanya nih sama Habib. Wah, nanti kita tanyain deh tuh Tuan. Aneh paling demen tuh kalau nanya biar tambah ilmu kita. Iya, Pik. Nah, Tuan tuh. Ahlan, ahlan. Ya Allah. Khair. Alhamdulillah. Masya Sehat, Tuan? Allah. Khair, alhamdulillah. Assalamualaikum. Khair, Cep, Pik. Alhamdulillah. Mana situ ya Allah. Afwan, udah lama tunggu. Ya, setengah jam lah, Wan. Setengah jam. Iya. Afwan. Tadi token di rumah mati. Ya, baru mau jalan. Akhirnya ngisi dulu deh. Terus ngisi baru deh, mari. Gak apa-apa, Beb. Ini juga Hamid sama Nasir katanya mau bareng gitu. Oh, gitu. Nah, tapi belum kelihatan sampai sekarang. Ya udah, kita tungguin dulu deh. Kalau 15 menit lagi belum datang, kita jalan. Tapi alhamdulillah nih cuaca enak nih. Gak Iya, panas. Juga nungguin tadi gak capek jadinya. Sambil nunggu nih, Wan, emang ada yang mau ditanyain juga sama si Ucup. Iya mah, Ucup ada waktu dikit langsung samber deh tanya. Mau nanya apaan? Katanya dia mau nanya hari Magadir, Wan. Magadir? Iya. Magadir? Iya, Cuk. Itu Idul Ghadir, Beb. Magadir. Idul Ghadir. Magadir Nah. lagu gambus. Magadir. Gimana? Ya malu, Man, baru denger juga. Itu, Beb. Idul Ghadir. Teman-teman SMP Ana Teman nanya SMP, kan, iya. tahu nggak katanya bahwa si Ah itu ada Id selain Idul Adha sama Idul Fitri, itu Idul Ghadir. Nah itu kan ngada-ngada bid'ah katanya. Ya, ada benernya, ada kagak benernya juga. Jadi tektok begitu, kan ada benernya, ada kagaknya. Gimana ceritanya itu, Wan? Dikira main kerambol pakai TikTok segala. Gini, Cuk, Pik. Nih kalau mau kita bilang bener, emang Idul Qadir itu ada dalam Syiah itu ada. Tapi kalau mau dibilang kagak bener, dibilang buat-buatannya orang Syiah, bid'ah, ini kita mesti lurusin dulu. Bukan kayak gitu ceritanya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas tentang Idul Qadir, kita harus tahu dulu itu Idul Qadir peristiwa apaan, di mana tempatnya, kapan kejadiannya, ada apa di Idul Qadir. Baru kita harus mesti bahas tuh atu-atu. Nggak bisa kita jelasin sekaligus. Dari situ baru kita paham terang benderang. Emang ada kejadian apaan, Wan? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah haji. Hajinya Rasulullah itu cuma sekali. Itu namanya haji apa? Haji wada. Haji Wada. Tahu kagak artinya? Kagak, Wan. Haji perpisahan kalau nggak salah. Iya, haji wada itu artinya haji perpisahan. Haji Rasulullah mau haji. Rame sahabat pada ngikut di tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Jadi tuh waktu Rasulullah haji bareng para sahabatnya rame, mereka pada pakai ihram putih-putih, tawaf, habisnya wukuf, sa'i, nyambit, lempar jumroh. Kemarin kita bahas. Iya. Masih ingat kan? Iya, Wan, ingat. Masih ingat kan? Itu bahasan masalah haji.
Tuh mereka setelah selesai haji, rombongan Rasulullah itu pada pulang, pada mau berangkat, mau selesai hajinya. Setelah kelar hajinya, Rasulullah bareng sahabat-sahabatnya berhenti di satu tempat. Di mana tuh, Beb? Ya 200 mil atau 300 kilo lebih lah dari kota Mekah, pertengahan Mekah Madinah. Itu tempat namanya Ju'fah. Ju'fah itu tempat peristirahatan. Di situ ada oase, orang-orang disuruh sama Rasulullah untuk istirahat sejenak. Tuh semuanya sahabat pada kumpul semuanya. Tahu gak berapa orang jumlah yang kumpul? Berapa itu, Wan? Ada yang bilang 70.000 orang, ada yang bilang sampai 120.000 orang. Alumnus haji wada, haji bersama Rasulullah. Masya Allah. Tuh Rasulullah akhirnya buat tempat untuk dianya berdiri, dari pelepah korma, dari pelana kuda, semuanya supaya kedengaran. Rasulullah nyampein ucapan demi ucapannya. Rasulullah nanya sama sahabatnya, dengar kagak suaranya? Semuanya bilang iya, dengar. Jadi gak ada alasan untuk gak dengar peristiwa penting. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, falyuballighu syahid al-ghaib, untuk orang-orang yang menyaksikan di sini, untuk menyampaikan sama yang gak hadir. Masya Allah. Jadi penasaran apa yang bakalan disampaikan Nabi kita. Jadi dengerin baik-baik. Coba. Rasulullah sendiri mengatakan sama sahabatnya, baru aja turun wahyu sama aku, sampein tuh di hadapan seluruh sahabatnya. Itu ketika turun wahyu, Nabi mengatakan, sebenarnya berat bagiku menyampaikan sama kalian semuanya. Sahabat-sahabatnya menunggu, mau penasaran juga apa berita apa ini yang mau disampaikan sama Nabi. Tapi karena ini wahyu, perintah Allah, jadi mesti disampaikan. Itu termaktub dalam ayat Al-Quran, tercatat dalam ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 67. Coba buka. Kita sama-sama buka Al-Ma'idah. Dapat belum? Baca nih, Beb. Dapat belum? Udah. Udah dapat 67 loh. Iya, udah baca. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min Rabbik rabbik wa in lam taf'al fama balaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Baca artinya. Dapat enggak? Udah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Gak main-main ayat. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Artinya ini perintah, Nabi diharuskan nyampein. Kalau kagak nyampein, sama aja seluruh risalah Nabi semuanya dianggap kagak nyampein. Bergantung sama apa? Bergantung sama ini peristiwa. Kalau peristiwa ini Nabi laksanakan, berita ini Nabi sampaikan, itu Nabi dianggap telah menyampaikan, telah menyempurnakan risalahnya. Masya Allah. Apaan itu, Beb? Jadi Rasulullah diperintahkan sama Allah Rabbul Alamin untuk mendeklarasikan orang yang menjadi penerus setelah beliau. Siapa itu orang? Orang yang dari tadi berdiri bersama Nabi, di samping Nabi. Itu orang tangannya diangkat tinggi-tinggi supaya disaksikan sama semua orang-orang yang hadir.
Gak ada alasan, kagak tahu, kagak lihat, semuanya menyaksikan. Diangkat tuh tangan tinggi-tinggi. Rasulullah mengatakan dengan suara yang lantang, man kuntu maulah fahadha aliyun maulah. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka ini orang yang aku pegang tangannya ini adalah juga pemimpinnya. Ini kejadian, ini hadis ada dalam Sahih Bukhari. Tapi sebagian ulama mengartikannya dengan arti penolong, kekasih. Terlepas dari artinya apapun, tapi mereka semuanya juga sepakat kejadian ini ada. Kejadian ini benar-benar terjadi. Ada di kitab Sahih, Bib, ya? Ada di dalam kitab Sahih. Beres Nabi menyampaikan wahyunya sama sahabatnya. Tuh Nabi, para sahabatnya pada gembira, pada senang. Para sahabat pada girang, mengucapkan selamat sama Imam Ali bin Abi Thalib, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, mengucapkan bakhin laka ya ibn Abi Thalib, asbahta maulai wa maula kulla mu'minin wa mu'minat. Artinya apa? Selamat wahai putra Abi Thalib, engkau telah menjadi pemimpinku dan pemimpin kaum mukminin dan mukminat. Ini dari ucapan Sayyidina Umar aja kita sudah melihat secara jelas artinya bahwa yang dimaksudkan dengan ucapan maula itu artinya pemimpin. Asbahta maulai, kau menjadi pemimpinku. Kalau artinya penolong, orang udah pada tahu bahwa Imam Ali itu penolong di Uhud, di Badar, di Khandaq. Dalam peperangan Imam Ali bin Abi Thalib selalu menjadi penolong. Benar gak? Iya, Bib. Ya, Subhanallah. Tuh Rasulullah juga minta para sahabat-sahabat yang lain atu-atu untuk mengucapkan selamat sama Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi karena jumlahnya begitu banyak, puluhan ribu orang, ya bisa sampai malam. Orang kagak kelar-kelar. Sampai akhirnya cukup kepala sukunya aja yang ngucapin selamat sama Imam Ali bin Abi Thalib. Itu sampai turun ayat menunjukkan pentingnya nih peristiwa. Dideklarasi. Siapa yang mendeklarasikan? Rasul, utusan Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, mendeklarasikan di tempat namanya apa? Ghadir Hum, setelah mereka melaksanakan haji di itu tempat yang namanya Ju'fah atau Ghadir Hum. Paham nggak? Paham. Apaan, Beb? Tapi hubungan sama Id apa, Beb? Sabar. Id kalau kita lihat dalam bahasa Arab, setiap hari yang dirayakan untuk mengenang sebuah peristiwa yang mulia itu disebut dengan Id. Jadi kayak cerita Nabi Isa tuh, waktu tuh murid-muridnya minta makanan dari surga. Lalu Nabi Isa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan makanan dari langit. Ada tuh peristiwa ceritanya dalam Al-Qur'an. Disebut Id. Coba ini cek. Ayat berapa? Coba ente cek ayat surat Al-Maidah juga. Masih di surat Al-Maidah. Ayat 114. Tuh, baca tuh 114. Mana baca itu? Iya. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, baca Pik artinya. Isa putra Maryam berdoa, ya Allah Tuhan kami, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami.
yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Takunu lana ida. Artinya apa? Jadikan bagi kami sebagai id. Al-Quran menyebutnya sebagai id. Ini kan masalah makanan. Ma'idah minas sama. Dan mereka mendapatkan hidangan dari langit. Ini peristiwa menjadi hari raya. Terus kalau seandainya Imam Ali bin Abi Thalib dijadiin sama Rasulullah sebagai pemimpin bagi kaum mukminin, yang jadiin siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kok diprotes dijadiin id? Kok kagak terima ini dijadiin id? Padahal kan ini peristiwa yang mulia, peristiwa agung, peristiwa besar. Ya sudah seharusnya dong untuk menjadi hari id, hari yang dirayakan. Iya Beb, Masya Allah. Ya Beb, iya Beb. Paham gak? Iya, Paham gak Beb? Paham kan? Paham ya? Paham lah. Jadi kalau kita simpulin nih ceritanya, ini kejadian terjadi di tanggal 18 Zulhijjah setelah hari raya Idul Adha. Idul Adha tanggal berapa? 10. Tanggal 10 Zulhijjah. Ini kejadian berada di satu tempat yang namanya apa? Namanya Ghadir Hum. Menunjuk Imam Ali menjadi pemimpin bagi kaum mukminin. Yang mendeklarasikannya siapa? Nabi. Rasulullah, Nabi Muhammad. Menjadi hari Id, hari raya. Kalau kita mau bicara tentang nih hadisnya yang ditanya, ini hadis mutawatir, saksinya banyak. Yang diriwayatin ada dibilang sampai 125 perawi hadis. Lebih dari 25 sahabat besar yang ngeriwayatin nih hadis. Selanjutnya tabi'in meriwayatkan nih hadis. Artinya nih hadis apa? Mutawatir. Mutawatir tahu gak? Mutawatir itu hadis yang gak bisa lagi ditolak. Bukan Syiah mengada. Ini ada di dalam referensi buku ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan urusan Syiah dan sunnah. Masya Allah. Ini bab ginian jangan sampai menjadi bab keributan di antara satu sama lain, gontok-gontokan. Yang mau nerima nih peristiwa sebagai peristiwa dia mengatakan ini penolong, orang yang dicintai, ya kagak apa. Orang yang mau nganggap ini sebagai pemimpin, ya kagak apa. Yang jelas ini kita semua sama sepakat ini peristiwa ada. Iya Beb, Insya Allah. Alhamdulillah. Lega dengernya nih Beb. Iya Pik ya? Iya Cuk, enak di kupingnya dengarnya juga. Masalahnya kita aja yang telat memahami, padahal ada di kitab sendiri. Iya, aneh malah ingatnya malah magadir terus sih Cuk. Pengen gambusan magadir.